Kita lanjutkan pengajian kitab Ihya Ulumuddin. Ini sudah hampir hatam ya, juz 2. Ini sudah detik-detik akhir pembahasannya. Malam ini kita akan membahas terkait dengan akhlak Nabi yang bisa kita dijadikan sebagai suri tauladan. Bayanu kalamihi, yaitu menjelaskan tentang kalamnya Nabi. Jadi omongan Nabi, pembicaraan Nabi. Wadhkihi, dan candanya Nabi. Dohak itu ketawanya Nabi. Ya, jadi Nabi itu ya manusia. Ya ada ketawanya, ada candanya juga gitu. Tapi seperti apa? Nah, kita lihat penjelasan dalam kitab ini. Karena ada siapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, afsahun nasi, bermula manusia yang paling fasih, ya. Mantikon, ucapannya, wa ahlahum kalaman, dan paling enak ucapannya, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu sosok manusia biasa tapi memiliki kelebihan afsahun nas, bahasanya fasih, tertib, rapi, dan juga ya kalimat-kalimat yang keluar berisi bernas gitu. Jadi tidak kalimat sembrono, tidak kalimat ngalor ngidul gitu. Kalimat-kalimat yang ada isinya itu. Wa yaqulu, dan bersabda siapa Nabi, ana afsahul Arab, aku ini paling fasihnya orang Arab. Ya, ini menurut Nabi. Ada juga Nabi menyatakan ana afsahuman yaqulu dzot. Nah, ini masih ingat dulu waktu ngaji. Itu Nabi itu yang paling fasih mengucapkan makhrajnya huruf dzot gitu. Wa inna ahlal jannati, dan sesungguhnya ahli surga, yatakallamuna, mereka berbicara, fiha, di dalam surga, bilughati Muhammadin, dengan bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Jadi ahli surga nanti dia akan berbicara dengan bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus bagaimana cara memahami orang yang non Arab, ya, seperti kita orang Jawa, orang Sunda, ya, dari berbagai wilayah, ya sama-sama umat Islam, umat Nabi Muhammad. Sementara penguasaan Nausorobnya nggak ada, ya, kemudian kosakata bahasa Arab juga nggak ngerti gitu. Nah, apakah kita harus kursus dulu, ya, supaya nanti kalau masuk surga sudah nggak repot gitu. Bukan itu maksudnya. Ya, siapapun nanti yang dia masuk surga, ya, secara otomatis akan bisa berbicara ya bilughati Muhammadin, dengan bahasa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu. Jadi nggak usah kursus lagi, secara otomatis akan diberikan kemampuan dan pemahaman oleh Allah untuk bisa bilughati Muhammadin. Nah, maka kadang pemahaman ini ya dijadikan dalil ya, supaya kita nanti di surga bisa bahasa Arab, ya kursus dulu gitu. Nah, kalau yang punya lembaga kursus menjadikan ini sebagai dalil, repot ya. Ujung-ujungnya ya orientasinya duniawi. Ya, maksudnya bahwa siapapun umat Nabi Muhammad yang ahli surga ya pasti akan bisa bicara bilughati Muhammadin. Ya, kalau bahasa Arab di sana Arab ya secara otomatis bisa, kan bahasa ini kan hanya lesan, ya. Tapi ketika seseorang ingin menyampaikan maksudnya, nah, tapi kemudian di surga sudah diberikan anugerah, ya, itu ya secara otomatis akan bisa bicara ya dengan sesuai dengan
kalam yang ada di sana gitu. Jadi jangan disalahpahami itu. Wa kana, dan ada siapa Nabi najrul kalami, itu jarang berbicara. Jadi Nabi itu ya bicaranya tertata urut ya, maksudnya tidak bicara sembarangan gitu. Samhal maqalati, dan juga Nabi itu ya, ucapan atau makolahnya itu maksudnya ya mudah dipahami itu, tidak menyulitkan. Idza nataqa laysa bimihdarin, ketika Nabi berbicara itu tidak bercanda gitu. Jadi kalau bicara serius ya Nabi menunjukkan ekspresi serius. Wa kana, dan ada apa kalamuhu, kalamnya Nabi kahorozatin, seperti ya seperti manik-manik ya, nadomna yang teratur gitu. Ini diibaratkan seperti itu ya. Qalat, berkata siapa Aisyah radhiyallahu anha ya, Aisyah berkata, karena Aisyah ini banyak meriwayatkan ya, hadis soal Nabi Muhammad ya, karena Aisyah sebagai istrinya gitu. Karena ada siapa Nabi la yasyurutul kalam kasyurtikum, ya tidak cerita siapa Nabi al kalam pada ucapan kasyurtikum seperti ceritamu hadza ini. Karena ada apa kalamu, kalamnya Nabi najurun, itu sangat kecil, wa antum tansyuruna, dan kamu menyebarkan al kalam nasron dengan penyebaran itu. Ini kesaksian dari Siti Aisyah. Kalau mereka berkata, wa kana, dan ada siapa Nabi aujazun nasi, yaitu paling singkat manusia apanya, kalaman kalimahnya. Ya, wabidaka, dengan itu ja'ahu, datang kepadanya siapa, Jibril. Wa kana, dan ada siapa Nabi mal ijasi, serta ringkas ya, yasma'u, kumpul apa kullu ma aroda, apa yang Nabi kehendaki. Wa kana, dan ada siapa Nabi yatakallamu, berbicara bijawami'il kalam, yaitu dengan kalimat yang berisi. Jawami'ul kalam itu kalimat yang berisi gitu ya. La fudula, tidak ada fudul. Fudul itu kalimat yang berlebih-lebihan. Ya, tidak sampai dilebih-lebihkan, tidak. Wala taksir, dan tidak ada kalimat yang neko-neko, sembrono, taksir itu. Ka'annahu, sesungguhnya Nabi yattabi'u, mengikuti ba'duhu, sebagian mereka, ba'dun, sebagian, baina kalamihi, antara kalamnya Nabi, tawaqqafa, berhenti, yahfaduhu, menjaganya, siapa sami'uhu, orang yang mendengarkan, wa yu'ayinu, dan ya orang yang mendengarkannya. Wa kana, dan ada siapa Nabi zahijus sauti, yaitu suara Nabi itu ngebas ya, zahijus saut itu. Ahsanun nasi, sebaik-baiknya manusia, nahmatan, nadanya. Nah, ini kita dikasih info, bisa membayangkan suara Nabi itu agak ngebas ya, kemudian intonasinya itu teratur gitu. Wakana, dan ada siapa Nabi, tawil sukut, itu panjang ya, diam. Itu artinya beliau ya kalau tidak penting ya tidak banyak bicara. La yatakallamu, tidak berbicara siapa Nabi fi ghairi hajatin, pada selain hajat ya, beliau diam. Kalau enggak ada yang penting ya enggak bicara. Wala yaqulu, dan tidak berkata, al-munkiru wala yaqulu firridho wal ghadab ilal haq. Wala yaqulu, dan Nabi tidak berkata al-munkar, berkata ucapan-ucapan yang mungkar itu.
Wala yaqulu dan tidak berkata siapa Nabi fir ridho di dalam bab ridho wal ghadab dan murka ilal haq kecuali benar. Jadi Nabi itu ya bisa marah tapi marahnya hak benar itu untuk kebaikan itu. Jadi jangan dipahami Nabi itu ya nggak pernah murka, nggak pernah marah gitu. Karena ghadabnya Nabi itu karena ada kebenaran itu. Wa yu'ridu dan berpaling siapa Nabi amman takallama dari orang yang berbicara bi ghairi jamilin dengan tidak baik gitu. Jadi Nabi enggak suka ada orang yang ngomongannya itu enggak jelas gitu ya, enggak teratur gitu. Wa yukni dan memanggil siapa Nabi amma dari sesuatu ittorohul kalam yang menyulitkan berbicara ilahi kepadanya mimma yukrihu dari sesuatu yang tidak menyukainya. Wagana dan ada siapa Nabi idasa kata apabila diam siapa Nabi takallama maka bicara apa julasauhu orang-orang yang duduk bersama Nabi wala yatanazza'u dan tidak berbantah-bantahan indau di sisinya Nabi. Jadi pada zaman Nabi masih hidup itu kalau beliau diam itu orang-orang yang duduk bersama Nabi itu aktif untuk berbicara gitu dan mereka tidak ada tanazuk yaitu bertentangan indau di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fil hadisi dalam hadis waya itu dan memberikan nasihat siapa Nabi bil jiddi dengan sungguh-sungguh wan nasihati dan nasihat. Jadi Nabi selalu memberikan nasihat sungguh-sungguh gitu. Wa yaqulu dan bersabda siapa Nabi la tadribu jangan kamu memukul Al-Qur'an ba'dahu sebagiannya biba'din dengan sebagian ya. Maksudnya jangan melempar Quran sebagian. Ba'in lau maka sesungguhnya Quran unzila diturunkan apa Quran ala wujuhin atas beberapa macam gitu. Wa kana dan ada siapa Nabi aksarun nasi ya, kebanyakan manusia tabassum itu senyum tipis. Jadi Nabi itu sukanya tabassum ya, senyum tipis. Waduhkan dan tertawa, tapi tertawanya tidak sampai tertawa yang berlebihan. Fi wujuhi ashabihi ya, di hadapan para sahabat Nabi. Wa ta'ajuban mimma tahaddasu dan kagum terhadap mereka yang berkata bi dengannya wa kholatan linafsi bini dan mereka bercampur ya, dengannya wa lirubama duhaka dan ketika Nabi itu tertawa hatta tabdu sehingga nyata nawajiduhu yaitu bagian depan Nabi. Jadi Nabi kalau ketawa itu nampak kelihatan nawajiduhu yaitu bagian depan, maksudnya kelihatan ya nampak gigi beliau gitu. Wakana dan ada siapa Nabi dohaka itu tertawa dohaka tertawa ashabahu sahabatnya indau di sisinya at-tabassum yaitu senyum iktidaan karena mengikuti Nabi. Jadi kalau Nabi itu bersama sahabat, Nabi senyum, sahabat ikut senyum. Nabi ketawa, semua sahabat ikut ketawa. Karena apa? Iktidaan bih, yaitu mengikuti Nabi, wa tauqiron dan menghormati lahu kepada Nabi. Jadi para sahabat ikut membersamainya. Nabi senyum, ikut senyum. Kalau Nabi tertawa, ya ikut tertawa. Nabi menangis pernah. Nabi menangis, para sahabat ikut menangis, gitu. Padahal nggak ngerti permasalahannya apa, gitu. Seperti ketika turunnya ayat terkait wa inna jahannama, itu ayat tentang neraka jahanam itu kan Nabi nangis sedih karena kebanyakan umat Nabi Muhammad banyak masuk neraka jahanam. Nabi sampai beberapa hari nangis, sahabat ikut nangis. Ditanya kamu ini siapa? Enggak tahu karena Nabi ikut nangis gitu. Ini contoh bagaimana ketaatan para sahabat Nabi terdahulu. Qalu mereka berkata wal qad ja'ahu, ya ini kisah yang pernah disampaikan oleh di dalam hadis ini. Kemudian selanjutnya qalu ya mereka berkata
Wa kana dan ada siapa nabi min aksarin nasi dari kebanyakan manusia tabassuman senyumnya wa atyabuhum dan ya nabi itu paling wangi ya di antara manusia nafsan apa nafasnya malam yang zil alaihi Quran dan tidak turun alaihi kepada nabi Quran ayat kurus sa'ah atau mengingat siapa nabi as-sa'ah hari kiamat auyah tubuh atau khutbah bi khutbati idrotin dengan khutbah yang penuh dengan nasihat. Wa kana dan ada siapa nabi idza sarro ya ketika senang warodia dan ridho siapa nabi bahwa ahsanun nas bahwa nabi itu sebaik-baik manusia ridhonya. Jadi kalau nabi senang ridho itu nampak sebagai ahsanun nas ridhon. Fa in wa'adu dan apabila Nabi memberikan nasihat wa'adu maka memberikan nasihat pada Nabi bijitin dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau ngasih nasihat serius. Wa in godoba dan jikalau Nabi marah, jadi Nabi juga marah. Walaysa bi godobin dan tidak ada siapa Nabi bi godobin dengan marah illallah kecuali ilalillah kecuali karena Allah itu. Jadi Nabi juga marah tapi marahnya karena Allah yaitu ada muatan ya, yaitu pendidikan, ada muatan tarbiyah. Sebab kalau Nabi tidak marah, bagaimana melihat orang yang salah kemudian tidak diberikan sebuah teguran gitu. Lam yakum ligotbihi dan tidak ada marahnya Nabi syai'un itu sesuatu. Jadi Nabi itu enggak ada marah karena tendensi sesuatu, enggak ada. Jadi semata-mata karena lillah, karena Allah. Wa kadzalika dan demikian itu karena ada siapa Nabi fi umurihi dalam seluruh urusan Nabi kulliha semuanya. Wa kana dan ada siapa Nabi idza nazala apabila turun bi dengan Nabi al-amru apa perkara fawadul amro maka menyerahkan siapa Nabi al-amro segala urusan ilallah kepada Allah. Wa tabarru'a dan tabarru' membebaskan minal haul dari daya wal kuwati dan kekuatan. Jadi kalau Nabi ya mengucapkan la haula wala quwata illa billah, berserah diri kepada Allah. Wastanang zalal huda dan turunlah al huda petunjuk fayaqulu maka berdoa siapa Nabi. Ini doanya Nabi. Allahumma ya Allah arini tunjukkanlah aku al-haqqo pada kebenaran haqqon dengan benar fa'at tabi'ahu maka mengikutinya wa arini dan tunjukkanlah aku al-mungkaro kemungkaran mungkaron dengan kemungkaran warzuqni dan berilah rezeki kepadaku istinabahu menjauhi kemungkaran wa'idni dan jagalah kami min ayastabia dari menyerupai alayya atasku fattaba'a maka mengikuti hawaku bigorihu dan dengan tanpa petunjuk mingka darimu waj'alan dan jadikanlah hawaku tib'an ya mengikuti li ta'atika kepada taatmu wahud dan ambillah ridho nafsika ridho dirimu min nafsi dari diriku fi afiatin dalam keadaan afiah wahdini dan berilah petunjuk kepadaku limah tulifa lima terhadap sesuatu tulifa yang berselisih fi di dalamnya minal haqqi dari kebenaran biidnika dengan izinmu innaka sesungguhnya engkau tahdi memberikan petunjuk man kepada orang tasya'u yang engkau kehendaki ila siratim mustaqim kepada jalan yang lurus ya ini ya akhlak terkait Nabi besar Muhammad SAW ya selanjutnya yang akan datang akan bahas bayatu ahlaki wa adib fit to'am membahas tentang akhlak dan adabnya Nabi ketika dahar ketika makan ya cukup sampai sini mudah-mudahan bisa menjadi ya wawasan ilmu kita dalam mengikuti Nabi Muhammad SAW.